Baik, selamat datang Bapak Reza. Akhirnya kita berjumpa lagi ya untuk pertama kalinya. Setelah membuat janji kemarin minggu lalu, akhirnya datang juga. Iya. Jadi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik nih ya. Terus perjalanan ke sini gimana? Lancar? Waduh, tadi saya kebak macet ya di sini. Sore-sore biasa deh ya, pada pulang kerja mungkin ya, jalan jadi pada macet. Iya, emang sekarang lagi jam-jam pulang kerja emang macet nih. Iya. Jadi kalau boleh tahu apa nih keperluannya datang ke sini? Ya, jadi yang saya tadi cerita ya di chatan ya. Jadi saya ada problem nih dalam diri saya ya. Jadi saya habis ya masalah anak muda nih ya, masalah ya putus cinta dah ya. Jadi saya merasa diri saya nih kayak gimana ya, mungkin jadi lemes aja, jadi ngapa-ngapain itu gak enak tuh. Jadi keluh saya tuh jadi beban buat saya gitu, apalagi saya kan kerja juga, terus mikirin masalah hubungan saya juga, jadi saya kebawa beban gitu dalam melakukan aktivitas saya gitu. Aduh, jadi puyeng dah. Jadi gimana ya saya biar tenang gitu. Semangat lagi gitu ya buat kerja. Semangat semangat biar kayak biasa dulu gitu, biar kata saya habis diputusin gitu ya sama pacar saya ya, ya minimal saya bisa bangkit lagi deh itu ya. Saya merasa diri saya kurang gairah gitu ya dalam melakukan apalagi kerja gitu. Dalam di kerjaan saya jadi apa ya, tertekan gitu kayak batin saya gitu. Itu biar jadi effort buat saya tuh apa gitu, saya bingung. Gitu. Biar diri saya bisa kayak biasa lagi gitu. Kayak dulu lagi semangat gitu ya. Semangat, Iya. iya. Biar kata udah nggak ada, ibarat pacar saya dulu ya, nggak, yang dulu nyemangatin saya sekarang dia udah nggak ada gitu, gimana gitu ya kayak. Jadi gitu ya permasalahannya. Ini masalah ya gitu, udah anak muda dah ya kayak. Iya, jadi kalau boleh tahu nih awal mula putusnya itu karena apa? Ya karena beda prinsip sama beda apa ya, sama dia kayak beda jalan gitu mungkin ya. Dia kayak ingin untuk buru-buru buat nikah gitu ya. Nah sedangkan saya kan saya tahu diri gitu ya, belum bisa buat eh, hidupin biaya, apalagi biaya dia gitu ya. Untuk diri saya belum bisa apa banyak gitu biayain, tapi dia pengen buru-buru aja gitu. Nah itu problemnya itu pertama. Yang kedua masalah adalah ya masalah kayak perasaan dia yang akhir-akhir ini ingin selalu apa namanya, nggak sabar gitu dalam hal apapun gitu, nggak kayak biasanya gitu. Yang apa-apa dia bikin marah, di apa-apa selalu saya yang disalahin. Jadi gitulah akhir-akhir ini, sampai akhirnya saya cekcok sama dia. Akhirnya dia minta putus dah. Nah di situ saya, biar kata dia yang salah atau dia yang apa ya, dia yang punya permasalahan, tapi saya tetap sayang sama dia gitu. Biar dia apa namanya, sifatnya jelek gitu ke saya, tapi saya tetap sayang. Namanya cinta pertama saya itu ya, gimana itu kayak jadi itu sih awal mula apa namanya, salah satu itunya putusnya gitu masalahnya. Dia pengen banget untuk berumah tangga gitu Nah ya. iya, kayak cepet-cepet tuh dia. Nah saya tahu diri ya, saya kerja saya masih ibaratnya kayak masih kerja kontrak, belum karyawan tetap gitu ya. Saya bingung gitu. Aduh, kayak itu saya putus dari dia ya itu. Makanya saya sedih gitu. Di satu sisi dia cinta pertama saya, tapi dia sifatnya begitu. Makanya saya selalu mempertahankan gitu. Dan pada akhirnya dia minta putus ya.
gitu dah, biar kata cewek sayang tapi mau gimana lagi ya gitu. Gimana itu mah, biar saya gitu lah ada semangat lagi deh baru buat kerja lah, nggak mikirin masalah itu dulu dah. Ini yang saya pikirin masalah itu mulai buat saya jadi tertekan gitu dalam kerjaan gitu, Jadi nggak fokus itu nggak ya buat fokus ngejalanin hari-hari gitu. dalam hari-hari itu kan masalah eh, hidup saya jadi berantakan lah, pola tidur saya, kegiatan saya jadi acak-acakan gitu, pokoknya dah puyeng aja. Mungkin udah udah sempat belajar ikhlasin aja gitu, atau diomongin dulu gitu sebelumnya sebelum putus itu. Udah, apalagi saya mempertahankan gitu ya, saya coba apa namanya buat biar kata dia salah saya yang maafin gitu, tapi tetap dia yang mau putus dia gitu. Tapi saya selalu bilang udah aku maafin gitu ya, saya bilang ke dia gitu biar bisa berubah dah, hubungan kita bisa lebih baik lagi. Tapi tetap dia ujung-ujungnya ya minta putus juga pak, dia punya yang baru atau gimana. Tapi saya mikir, tapi dia mau nikah, ngajakin nikah, tapi dia sifatnya berubah gitu, saya bingung tuh. Makanya ya udah akhirnya dia minta putus, ya udah saya akhirnya putus ya udah sama dia gitu. Tapi untuk sekarang nih, kira-kira prioritas apa nih yang sebenarnya pengen dilakuin? Ya kalau prioritas ya saya yang penting buat diri saya dulu dah prioritasnya ya. Ya biar saya kembali kayak saya omongin tadi gitu ya, semangat lagi lah, nggak jadi beban pikiran saya dah masalah cinta kayak gini dah ya. Gimana sih saya, karena orangnya kepikiran gitu, apa-apa kepikiran gampang gitu, dalam diri saya kepikiran gitu, yang buat biar nggak kepikiran gitu, maksudnya gimana. Itu udah bagus itu, prioritasnya mentingin diri sendiri dulu. Iya, gitu, bener. nggak apa-apa. Jadi kalau soal cinta mungkin emang awalnya sulit untuk dilupain, apalagi kan cinta pertama tuh Iya, pasti bener. sulit. Nah, terus juga fokus memperbaiki diri aja sih kalau menurut saya. Iya, Lakuin di tempat kerjanya juga seperti biasa aja, kalau bisa juga apa, waktu kosongnya itu diganti dengan kegiatan biar gak iya keinget bener. lagi gitu. Sibuk ya, sibuk-sibukin diri. Sibuk-sibukin diri, betul. Terus juga emang biasanya kalau lagi libur gitu, lagi punya waktu kosong, emang biasanya suka ngapain aja? Ya biasa dah ya, namanya masih umur 20-an ya, ya masih kayak main. Saya waktu libur lah gitu ya, saya main ke temen, sama temen, silaturahmi gitu ya. Ya karena buat diri saya juga ya, biar gak mikirin hubungan saya juga gitu, karena apa-apa saya kepikiran. Jadi saya sibukin bermain lah ya, nongkrong gitu. Nah tapi ujung-ujungnya habis itu di nongkrong gitu saya happy, saya senang, tapi ujung-ujungnya ya di rumah kepikiran lagi itu. Yang bikin saya itu tuh selalu hati saya jadi kacau lah, ibaratnya masih sedih gitu perasaan saya. Jadi gimana ya, aduh puyeng dah. Mungkin juga dari waktu luang tadi, waktu libur mungkin bisa cari juga tuh aktivitas-aktivitas yang lain, berbaur ke keramaian atau kemana. Siapa tahu kan dari aktivitas yang lain juga membuat kita jadi kenal nih sama orang baru ya kan. Siapa tahu Iya bener-bener. ada juga nih yang cocok biar bisa ngegantiin meskipun susah gitu ya kan, tapi seenggaknya kan pernah mencoba hal tersebut mungkin. Iya, kalau masalah itu ya saya sering gitu ya dulu ya. Nah tapi baru-baru ini kayak kalau masalah apapun gitu ya saya juga pasti begitu ya, tapi kalau masalah kayak cinta ini ya kayaknya beda begitu sama diri saya nih ya. Biasanya saya ada masalah saya main gitu hilang udah, tapi masalah ini sulit gitu ya. Jadi gimana ya, perasaan saya jadi bikin eh, beda gitu sama karakter diri saya sendiri gitu, gak kayak biasa ya. Apalagi
diri saya kan ya itu gampang kepikiran banget, jadi apa-apa bikin puyeng banget gitu. Buat biar ini ya, supaya saya bisa gitu keluar dari permasalahan ini ya, gimana itu ya, bisa ada masukan atau apa buat saya gitu biar saya tenang gitu. Oke, jadi kan sebelum saya ngasih masukan nih, berarti kan kalau masih terbayang terus menerus, masnya kan berarti masih sayang nih. Nah, misalnya mantan mas ngajak balikan, masnya masih terima apa enggak? Aduh, kalau balikan ya, ya meskipun saya masih sayang sama dia ya, tapi kalau misalnya dia tiba-tiba kayak ngajak balikan lagi ke saya, kayak saya udah nggak bisa gitu ya, karena saya juga udah disakitin ya sama dia, tapi saya sayang tapi saya disakitin, jadi saya mendingan nggak usah gitu ya, nggak usah balikan gitu, mendingan saya ibarat kata mau nyari yang baru lagi gitu ya, gitu dah. Nah, mungkin masnya bisa biar gak kebayang-bayang mulu nih, Mm-mm. masnya bisa mungkin ngejalanin hobi nih. Lagi suka hobi apa nih kira-kira hobinya? Iya, oh kebetulan ya saya hobi saya kayak mendaki ya, mendaki gunung gitu ya. Ya hobi saya sih itu aja sih yang saya sering lakuin gitu. Nah, itu bisa bisa banget tuh untuk biar gak kebayang-bayang terus, buat ngilangin stres juga kan. Iya betul sih, benar-benar. Iya, terus juga target mas nih apa kira-kira buat kedepannya? Kalau masalah target ya, saya yang pertama tuh buat diri saya lah, target saya tuh ya. Eh, Berarti buat saya bahagiain lah ya. Terus juga target terbesar saya ingin punya tabungan lah ya, buat masa depan saya gitu ya. Ya saya nggak mau keulang lagi masalah yang saya cerita tadi ya, masalah eh, kalau ada yang mau kayak cewek saya ngajakin nikah karena saya belum punya, jadi saya belum siap. Nah saya nggak mau itu pulang lagi, jadi nah terus juga punya tabungan dan juga bisa buat kedepannya ya, biar saya nggak ada problem masalah itu lagi sih. Yang penting sih buat masalah tabungan, biar kalau ada yang suatu saat saya punya pacar lagi nih ya, dia punya niatan ingin nikah, saya jadi siap gitu buat apa namanya, melaksanakan itu ya, karena saya udah punya tabungan gitu, nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi itu saya sih, target saya yang penting tabungan buat masa depan yang penting. Nah, itu udah bagus ya, apa udah punya planning kayak gitu. Jadi mungkin masnya bisa fokus dulu nih bekerja, terus juga misalnya kalau pengen liburan buat healing atau apa, bisa juga tuh ngejalanin hobinya yang tadi. Iya Bisa benar juga sih ya. naik gunung ya kan. Nah, yang penting ngebahagiain diri sendiri dulu Nah gitu. yang penting sih saya pengen itu ya, yang penting diri saya bahagia dulu dah nih ya, keluar dari masa ini dah, yang penting gitu aja. Iya, masalahnya kan kalau buat tabungan kan masih bisa buat nabung tuh kalau Iya, kita fokus kerja dulu kan. Iya. punya ada waktu dah lah ya, punya waktu saya. Iya, jadi kalau targetnya udah tercapai nih, kita bahagia juga kan, menjalanin hobi juga naik gunung kan, kita bahagia juga nih, Iya benar. healing. Nah, terus juga misalnya kita udah punya tabungan juga kan, kita juga ibarat kata bisa mapan gitu di mata cewek lain. Iya. Nanti di calonnya kan. Jadi kalau kalau kita diajakin lagi nih suatu saat berumah tangga, Saya udah siap gitu dah ya. iya Bener. betul, masnya juga udah siap. Jadi itu aja sih mas ya, jadi problemnya saya masalah itu aja ya, masalah ya Ekonomi sih ekonomi. emang Iya sih gitu. bener, ekonomi buat saya, karena saya mikir juga lah, saya misalnya mau nikah tapi nggak, belum ada dana kan, saya ujung-ujungnya kan pusing sendiri ya kan, jadi rencana saya sih, target saya ke depannya yang itu aja sih. Iya, yang penting kita nggak memaksakan diri. Iya betul, Iya. nggak maksain, karena saya juga mikir ke depannya gitu, mikir panjang buat supaya
nggak hidup belangsak lah ibaratnya gitu ya. Iya itu nggak kebingungan lagi, Iya. nggak serabutan atau Heeh. apa gitu ya kan mikirnya. Berarti saya jelas gitu niat saya gitu ke depannya. Bener sih. Itu aja sih, fokus dulu ke diri, betul yang tadi dikatakan masnya ya kan. Iya. Target dulu capai ya kan, biar gak kaget juga lah Iya nanti bener juga sih. lain waktu kalau misalkan diajak berumah tangga ya kan udah siap, udah mapan. Dan mungkin itu aja sih tambahan dari saya, udah betul, udah bagus targetnya. Iya. Mungkin ada lagi mungkin yang pengen diceritain. Ya saya sih itu aja sih ya problem saya mas tentang masalah ini ya. Ya nggak ada lagi, saya pengen ini ya, saya mau pengen itu dulu masalah diri saya ini ya, karena saya bingung gitu ya mau ngapa-ngapain gitu ya. Ya semoga dengan masukan yang Bapak berikan ya biar saya jadi tambah lebih berpikir panjang gitu, biar ada masukan yang tadi Bapak berikan gitu ya. Ya semoga saya bisa lah ya berubah gitu ya. Bisa harus bisa, tetap bisa ya, harus positif aja buat menjalani hidup. Iya. Jadi itu aja sih ya yang pengen saya ceritakan sih. Terima kasih ya Iya. udah. Aduh saya bilang terima kasih nih ya udah mau dengerin ini ya. Iya, nggak apa-apa ya kan, juga anak muda. Iya sih benar. Iya. Jadi itu aja deh Pak ya. Saya izin pamit dulu deh ya. Ingin pulang ya dari kerjaan. Iya, makasih banyak ya, mungkin semoga ya kedepannya lebih Amin. siap lah, udah pede. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Iya. Pak saya pamit dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.